yang pernah kami laporkan sebanyak 22 ini akan kami cabut seiring dengan terjadinya kesepakatan atau uang kewajiban kah, bekerja kembali kah, atau mengosongkan rumah kah, itu akan terkait kembali. Itu alasan kami Pak Dato. Terima kasih. Terima kasih Pak Jol. Mungkin ada tanggapan, boleh di sekali lagi sebelum kita lanjutkan. Boleh saya Pak. Nah sekarang begini Pak, ya kan? Tadi pihak perusahaan mengacu pada poin 4. Ya. Kita mengacu poin 2 lagi, ya kan? Di sini kan mereka kan menggunakan rumah masih, ya kan? Masih menggunakan rumah orang enam itu, ya kan? Dengan sukarela ini keluar, kan itu artinya. Nah, masalah dia bekerja dulu tidak ada dicantumkan di sini, itu kan masa lalu. Pak, mohon maaf. Jadi hari ini yang kita bahas adalah masalah penyelesaian yang terkait perkara yang 22 orang. Nah, kemudian Pak, tadi Pak Jul sudah dengan gamblang menjelaskan bahwa yang namanya adalah ex karyawannya Pak, bukan ex karyawan peserta. Nah, ini kan ada permasalahan Pak di masalah hukum karena ada bermasalah dengan perusahaan. Jadi saya pikir Pak, kita jangan menunda ibu-ibu ini yang sudah siap menerima uangnya. Kami selesaikan dulu yang udah Kita bahas satu lagi Pak. Ya. Maksudnya ini kita lanjutkan yang 16 dulu, nanti kita coba bahas sedikit, mungkin ada. Kalau sekarang ini kompetennya itu secara ringkas, ya kan? Dari bapak-bapak ini kan manusia juga, saya bilang. Ini kan bekerja dulu juga dia bekerja di Parasawita, ya kan? Nah, masuk kerja Rapala, ya kan? Ini kan nggak kita perlu bahas lagi, kita masukkan ke ranah ini. Yang penting kita sudah poin 2 ini sudah mengosongkan rumah. Hah? Untuk apa lagi kita membahas seperti itu? Artinya di sini semuanya sudah mengosongkan rumah. Kemarin Bapak Kapolres pun ngomong bukan, oke, yang kena masalah pidana dicabut, yang lainnya ini tolong diberikan. Jadi ngapain lagi berdebat kita masalah ini, yang ini itu? Nah, jadi kalau bisa ini orang yang 6 orang ini tolong diperhatikan Pak Miswanto, ya? Ya. Nah, jadi kapan kita mau bahas lagi? Nah. Tapi Pak gini Pak, saya kan tadi kan sudah ditanyakan sama pimpinan, ya kan? Untuk yang 6 orang ini tadi, kan udah jelas Pak, ini kan karyawan Parasawita, karyawan Rapal lah Pak, yang baru bermasalah kemarin tuh. Jadi kan bukan, ini kan kalau bapak-bapak yang menerima ini memang sudah berproses lama dia, kemudian dia udah dilaporkan ke Polres. Nah, kalau ini kan beda Pak, nggak dimasuk, tapi kalau itu dalam masukan itu yang kita selesaikan Pak. Ya kalau yang 6 ini kan Bapak menambah masalah baru. Bukan masalah baru Pak Miswanto Ya. di sini. Masalahnya di poin 2. Iya, tapi kan sudah kosongkan dijelaskan, rumah, Pak. kosongkan rumah harus dapat kompensasi. Ya, yang maksudnya ngosongkan rumah yang 22 berkas ini Pak, bukan Bukan yang ya, orang lain. dia tempat tinggal nggak ngosongkan rumah. Masyarakat yang 6 orang menempati perumahan. Hah? Dia kan menempati perumahan. Saya kira Bagaimana ada solusi lain, coba kasih pendapat, tapi bawa tenang, ini kan namanya kita. Iya, saya tenang, Pak. Ya, tenang. Biasa, nanti Ya. mana tahu saya jadi presiden atau dewan ini. Ya, ya. Mohon doakan Pak. Izin. Mohon maaf, ngajar awalnya. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kepada perusahaan agar ada langkah untuk yang 6 terlepas dari 16. Intinya kita selesaikan dulu yang 16 ini, yang 6 nanti kebijakan dari pimpinan perusahaan. Karena ini adalah mantan atau pekerja dari PT Rapala. Kita tidak menghambat yang 16. ya Kita tidak menghambat yang 16. Ini masukan. Yang persoalan yang ke-6 nanti kita kembalikan ke Rapala. Ini hanya juga selesai. Tidak ada cerita besok. Nah, intinya gitu. Saya bukan berpihak mana, karena di sini saya ada menekan di dalam perjanjian. Saya tidak kemana-mana dan kita juga sama-sama masyarakat. Itu kebijakan perusahaan di dalam masyarakat yang 6. Baik perusahaan itu menilai itu baik atau tidak, itu kita kembalikan ke perusahaan. Intinya yang 16 ini tidak ada persoalan lagi terkait tentang hukum. Karena di dalam 16 kemarin saya yang mendampingi 16 orang yang diperiksa sebagai tersangka, dan saya juga yang menaikkan dan menstempel pakai saya punya nama. Tanya masyarakat, benarkah?
Yang saya dampingi ada yang tua yang udah mati pun ada. Kan itu. Sebentar Pak. Jadi Pak, intinya saya di sini meminta kebijakan dari perusahaan untuk yang 6 ini. Jangan dipersoalkan yang 16 lagi Pak. Ya, siap. Saya mohon sangat. Karena 6 ini kebijakan saya juga minta mohon sama perusahaan, kebijakan dari perusahaan. Baik itu X-nya atau baik itu karyawannya, baik itu apa, itu kebijakan dari perusahaan. Tapi kalau yang 16, mohon disegerakan mungkin. Terima kasih Pak. Izin kedua saya tambahin sedikit. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang hadir di sini semua yang saya hormati. Sebenarnya kan kalau kita 6 ini Pak, ini sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan sebenarnya. Ya, cuman memang sungguh alot dan tidak ada pemikiran yang jernih. Ya, seperti saya sendiri datang ke rumah salah satunya, misalnya ke rumah Purnaman tuh, saya tawari kerjaan, saya langsung kan, kalau saya langsung datang. Kemudian ada yang bersangkutan dengan pencurian bahkan, yang menurut saya, ya saya pemimpin di situ, tidak pantas sama sekali dapatnya sebenarnya. Cuman masih saya juga lakukan pendekatan sesuai dengan instruksi pimpinan, melakukan pendekatan kebijakan. Tetapi ini juga tidak ditanggapi, bahkan dianggap sepele dan ini seperti permainan-permainan gitu maksudnya Pak. Nah, jadi tolong juga dimengerti, jangan semua ini perusahaan harus buat kebijakan. Bahkan kebijakan sudah kita lakukan Pak sebenarnya. Cuman ini juga tidak ditanggapi sampai dengan titik hari ini. Nah, barulah minta kebijakan. Nah, mohon maaf izin Ketua. Jadi sebenarnya sudah sebelumnya, tetapi memang ini boleh menjadi pertimbangan kami Pak. Ya. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Arif, posisi Pak juga tengah supaya tuntas nih, supaya final tuntas hari ini. Tapi Iya, ini saya- kita pilih dulu yang 16. Iya, saya cuma mau menjelaskan. Kami sebagai Iya, logika Pak. berharap ada kebijakan yang Iya. untuk inilah. Sebenarnya sudah cukup ini Pak. Ya, Cuman ya. memang ya kalau Ini datanya saya bersuara. Selesaikan dulu yang 16 dulu. Ya, habis yang itu 6 kita tinggal. bahas. Begini Bapak dulu, Ya. yang 16 memang kita selesaikan, Ya. tidak kita hamba. Cuman bagaimana yang 6 ini, ya kan? Ada ketegasan. Tidak, memang Pak Padulun ya, Ya. harus ada ketegasan. Juga dia juga manusia, ya, masih menempati rumah, ya kan? Dengan kejadian seperti ini, mereka akan diabaikan seperti wajar, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, jadi saya mohon ya, bukan kebijakan, memang ditegaskan ini harus, bukan kebijakan, ya. Pihak pemerintahan terutama dari DPRK harus meneliti kembali, ya kan? Setelah 16 tinggal aja dulu. Jadi kami minta nih, bukannya apa? Kemarin kita sudah dipanggil oleh Pak Dandim dan Bapak Kapolres, yang lainnya ada di situ, berikan ruang kerohiman pada yang masih tinggal di situ dan keluar di situ. Bukan Kalau memang mau bekerja. Jadi jangan semua dibijakin dengan uang. Kalau mau kerja, ayo. apa ya? Ah, Kalau misalnya dari kemarin kalau udah mau kerja, mereka udah bekerja, nah itulah. ya kan? Memang mereka udah nggak mau macam mana, ya kan? Apa perlu kita paksa, ya kan? Jadi mereka kan sudah dulunya bekerja. Kita mau kalau bisa, ya kalau mau hari ini yang 16 kita proses. Ayo. Jadi begini Pak, Coba Pak Yed kasih pendapat sih. Mana Pak Ed? Kita sependapat ya, apa sih kita berikan. Sebenarnya solusinya seperti katakan perusahaan Pak Jul, kalau dari hati ke hati mungkin Masih bisa masih mau bekerja, berarti kan ada penyelesaian. Balik sebenarnya memang ke warga. Masalah teknis aturan pekerjaan itu di dalam itu. Saya pikir balik artinya Pak Dato sebenarnya saya juga posisi ini kan hari ini ada di tengah, baik untuk masyarakat maupun untuk kebaikan negara. Itu intinya. Saya pikir kalau itu bisa dipertimbangkan Pak Dato, siapa 6 orang itu coba kita boleh jumpa sama kita. Kalau memang mau kita sounding balik ke perusahaan. Nah, saya pikir hanya kalau ini tidak dibayar, hari ini kita paksakan Pak Jul atau Pak Arif, apa mereka bapak ini bisa mengambil keputusan kami setuju 6 ini sekian. Kalau tidak ada menyampaikan ke owners ke mereka kan itu juga. Apapun dibuat saya pikir. Ini Pak Dato, saya
punya sikap, saya pikir itu. Yang pertemuan hari ini kita pikirkan kan keluarga kita ada di lapangan, barang sudah dikeluarkan, segala macam yang harus kita lakukan. Ambil bahas kemudian coba panggil yang atau jumpakan dengan pimpinan dewan yang 6 itu seperti apa, mau nggak Pak? Berarti kan masih ada renggang waktu lagi untuk bisa bekerja. Kita sounding. Saya pikir itu. Siapa 6 orang itu? Misalnya kapan atau besok jumpa dengan komisi biar ada kita dampingi. Saya pikir itu juga solusi dari perusahaan. Tapi saya yakini kalaupun saya berkelayar ini dengan Pak keputusan ini nggak selesai juga. Nggak ada arti juga. Atau Pak Dato harus nuntut, enggak juga. Saya pikir kan ini Bapak ini udah saya ada di tidak saya. Karena tadi pun saya udah sedikit ya potong, saya udah sampaikan ya. Rencana untuk di 1,5 hektar di 1,1 kita udah sampaikan. Warga dengan ada uang ini akan kerja pembersihan lahan, ya sampaikan ke Polres, ke apa, langkah nanti Pulau Pati kita udah juga sampaikan. Tadi saya udah cek tentang status lahan, jadi asetnya sedikit ada. Nah untuk kali itu saya pikir itu pada tuh. Artinya kalau mereka 6 ini mungkin dari hati ke hati untuk apa? Mungkin masih ada ya kita soalnya sampaikan. Kami siap memfasilitasi nanti. Iya. Nantinya ada pembicaraan khusus dari hati ke hati. Tapi kan nggak mungkin kita paksa hari ini, Bang. Sebenarnya kemarin selepas saya jumpa dengan Bapak Dato, saya ketemu Ari. Malah yang 2 orang itu sudah disiapkan untuk 10, tapi karena libur malah dia ini perusahaan akan menambah 2 juta untuk 2 orang yang keluarga tiket. Tapi karena suasana apa akhirnya tidak terus. Itu dengan mengorbankan jabatan saya. Udah sampai begitu yang 2. Saya pikir Jadi oke, Pak, itulah pengalaman. Ini bukan main-main. Nah, jadi mungkin 6 juga Pak Dato ini izin, mungkin ini juga salah satu jalan karena ini sudah begini keadaannya. Coba disonding 6 ini mau nggak bapak ya atau ibunya atau siapa yang tenang. Sehingga gitu. Karena kita jalan siap untuk pembersihan 1,5 hektar di 1,1 kita sudah sampaikan dengan pemerintah, minyak goreng sudah kita sampaikan dengan Pak Pando. Nah itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pak Bupati tadi menyampaikan kita akan disiapkan untuk perumahan saya sederhana. Itu sudah janji Bupati dimasuk dalam program. Tapi bagaimana ini dulu? Saya pikir kemudian dengan uang ini bersama-sama bersihkan apa yang bisa nanti bantu kami bisa membantu kami hanya batas-batas. Saya malah berpikir. Dusun 1. Dusun 1. Agama Islam. Pekerjaan. Kalau saya buat 2 tim saya Mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga. kami siapin anak-anak saya. Baik, selanjutnya Rita atau LTPM sudah laku hari ini. Masih. ditunggu ya, Senyum. Anggo yang mulai senyum. Pensiun cuma dapat 20. Sugianto siapa? Berapa 10? Berapa Pak Dit? Yang hadir pada hari ini manajemen PT Rapala, Bapak Ibu, saudaraku, karyawan, ex-karyawan para Salita. Jadi gimana dalam menyelenggarakan semua kegiatan ini kita pernah agak mungkin sedikit tegang segala macamnya, tapi percayalah kami adalah wakil-wakil dari Ibu Bapak semua yang ingin memperjuangkan apa-apa yang menjadi hak Bapak Ibu dan sore hari ini telah diselesaikan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku sekalian. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terang, dari awal kami memang merencanakan pembayaran atau pemberian uang kerohiman itu terhadap 22 orang.
22 orang itu 6 sudah periode lalu, sisanya 16 yang sekarang yang tadi kita laksanakan. Untuk Bapak dan Ibu, karena kami anggap adalah bagian dari karyawan kami yang mungkin kesalahan kami tidak meminta kepada Bapak dan Ibu mengeluarkan rumah pada saat kita sudah selesai atau berakhir hubungan kerja kita, itu salah kami. Tapi sebenarnya salah kami itu berkah untuk Ibu, ya kan? Salah kami tadi tidak meminta Bapak dan Ibu pergi, itu sebenarnya berkah untuk Bapak dan Ibu bisa tinggal secara tidak dikutip apa-apa di perumahan perusahaan. Nah, untuk itu kemarin juga seperti Sukri ya, malah kita jumpa di masjid Kri ya, Kri pikir matang-matang Kri, tolong mau sholat, ayo sholat dulu. Ada saya ajak sholat dulu kan Kri. Jadi kita sebenarnya punya hati juga, bukan nggak punya hati bapak-bapak sekali. Tapi kalau sudah kebijakan satu dilewati dan itu tidak diterima, pasti satu perusahaan itu punya aturan, yang dijalankan adalah aturan. Udah nggak kebijakan lagi. Nah kali ini bapak-bapak dewan yang terhormat meminta saya untuk buat kebijakan lagi setelah Pak Sekjen. Padahal terus terang kemarin kita sudah agak tutup diri, ya udahlah. Kebijakan kan sudah ditawarkan seperti Adinda Praja Karnain kan, dia kuliah terbuka. Kita sudah minta ajak lagi, jangan ceritain dulu kerja katanya susah. Kita minta Praja ini manajer ini Arif ini. Raja kau kan kuliah, ayo kerja. Jadi kau kerja, sore kau kuliah, kau dapat rumah, ibu bapakmu masih bisa tinggal, uang kuliah bisa dari uang kerja ini. Udah dibongkar supaya pemahamannya itu udah jangan melulu untuk ini. Kerja harian ya bedanya. Sudah kan Din? Udah ditawarin kan? Sudah. Tapi kan mungkin lah ya, mungkin karena pengaruh ini, pengaruh itu, pengaruh ini akhirnya itu tidak diterima. Tapi itu semua bebas, dari itu keputusan ada di bapak-bapak sekalian. Nah kali ini terus terang kalau mau dibongkar tas itu nol, nggak ada itu isi itu bang. Tasnya Pak KTU itu, kalau mau bongkar nol. Memang kita tidak ada untuk menyiapkan 6 orang yang ex karyawan PT Rapala. Memang nggak ada. Namun demikian, saya kan harus menghargai apa yang dimohon oleh bapak-bapak yang terhormat ini. Saya nyatakan sekarang, saya buka kembali kebijakan saya 10 juta untuk Bapak dan Ibu yang bekas bagian dari karyawan kami. Itu kalau mau. Kalau nggak mau, besok saya bilang, Bapak-bapak yang terhormat, saya stop. Ini nggak ada ya, ini terus terang kebijakan ini adalah kebijakan yang belum saya minta persetujuan dari pemilik. Tapi saya bisa ambil keputusan ini, saya bisa ambil resiko. Yang penting kita keluar dari ruangan ini, Bapak dan Ibu bisa sama-sama senang. Saya kira itu ketua dari saya. Terima kasih. Saya kira ini dengan kepala dingin nanti terima, itu menurut pendapat kami. Sekedar informasi, bukan menjanjikan. Kita udah sounding ke Pak Bupati juga apa itu lahan yang 1,1 hektar di bawah itu ada setelah itu di luar perusahaan. Pak Bupati menjanjikan juga lahan itu di 2004 akan masuk dalam program ini. Bapak-bapak itu kan sudah sepakat bakal pindah ke situ. Tapi dari pembicaraan kita kan Bupati hari Senin baru pulang. Setelah itu ada minta mau tidak mau itu ketetapannya pemerintah. Kita upayakan itu setelah nanti ada keputusan pemerintah. Disitulah kita gotong royong warga dengan uang Anda kumpul, kemudian bersihkan lahan supaya tidak terganggu. Yang kedua, untuk sementara bangun pondok dulu atau apa selama menjelang di 2024. Sewa. Nah, uang atau sewa atau paling terserah lah bagaimana. Tapi setelah pulang Bupati dengan terbuka hingga diketahui unsur Forkompinjam, Forkompinjam ini mulai bisa dibersihkan karena ini aset pemerintah. Asal udah Bupati setuju, pimpinan DPR, mungkin ini bisa terlaksana. Itu satu. Kemudian Pak Jur dengan hormat, barang-barang kan sudah ada di luar.
Ya. Menunggu apa? Saya pikir memang sudah sepakat barang itu kalau supaya tidak melindungi lah. Iya itu sama. Kalaupun sampai menunggu Pak Bupati sampai kalau ada barang izin Pak Jul tidak ada apa, biarkan, tapi itu ditutup dengan tenda yang tilam atau apa, hanya batas itu yang ada. Ya. Selesai pulang Bupati ada penetapan, kemudian mereka bersihkan gotong royong, bangun pondok atau apa dengan kumpul duit, lalu barang kita pindah ke lokasi. Nah, upayakanlah bagaimana secara bijaksana yang ada anak atau apa dengan ada positif mau tinggal dulu di famili atau apa itu ambil kebijaksanaan itu sendiri. Ya baik Pak Said. Untuk itu permohonan terakhir Pak Said, ya saya pun manusia Pak. Kalau apa yang saya buat kebijakan hari ini adalah untuk menyelamatkan bagaimana barang Bapak dan Ibu serta Bapak sendiri bisa sewa rumah di luar. Bukan berarti kita membiarkan orang barang-barang terlantar di situ, ada anak-anak kecil ini. Jadi kebijakan saya hari ini, dengan resiko jabatan yang saya punya, itu adalah tujuannya untuk bagaimana Bapak menggunakan 10 juta untuk sewa di luar dulu lah. Mau sebulan, mau 2 bulan, mau berapa gitu. Saya bukannya saya kejam ya, tapi saya rasa nggak etis juga saya membiarkan barang-barang berserakan di depan mata saya gitu. Melihat anak-anak tidur di samping tenda, saya nggak mau. Nah, jadi mohon kalau bisa Pak Datuk dan semua warga di sini, kalau nggak ada alat angkut, minta sama manajer saya, kita bantu untuk alat angkut. Gunakan uang itu untuk sewa rumah yang setahun 3 juta kan, 4 juta kan, sampai karena semua proses itu pasti butuh waktu. Misalkan Pak Bupati datang pun bukan seperti simsalabim bisa langsung jadi rumah kan. Tetap juga dia butuh waktu, ada lagi ini, ada lagi itu. Ya minimal dia 6 bulan, 7 bulan baru bisa ditempati. Saya kira itu dari saya minta kepada Bapak dan Ibu semua maklumin. Ya kalau bisa disegerakan ya untuk sewa rumah di luar. Karena itu jauh lebih baik untuk kita semua, kesehatan ibu, anak, serta barang. Pemberian untuk Bapak dan Ibu besok kami akan realisasikan karena hari ini terus terang kita nggak ada persiapan itu. Jadi besok yang 6 orang boleh datang ke kemari atau di mana? Kantor ya? Ke kantor, nanti mungkin ada perwakilan dari Pak Ketua yang ke sana. Itu Bu, terima, kenapa nggak ada ambil hikmahnya semua, kita target untuk di luar ini apa. Saya pikir itu juga ada lain. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Heri-Roh Tegarapala yang sudah sangat luar biasa saya pikir ya, memberikan suatu kebijakan, walaupun kebijakan itu berisiko jabatan dia, tapi mudah-mudahan Allah akan menolongnya karena ini semua demi kebaikan bersama. Jadi Bapak Ibu saudaraku, mungkin besok bisa langsung di perusahaan ya, untuk mengambil uang kerohiman, dan tentunya hari ini adalah saya sebagai pimpinan Komisi 1 sangat bahagia kali ini karena semuanya alhamdulillah dengan izin Allah, semua ini adalah kehendak Allah, sehingga permasalahan ini mudah-mudahan selesai Pak Yed ya. Jadi kita dapat tersenyum kembali, yang tidak ada istilahnya saling bermasa muka lah gitu ya. Jadi mungkin saya pikir sudah klop ini semua Pak. Terima kasih Pak Manajer ya. Besok dipersilakan ke kantor perusahaan. Baik, saya tutup.